Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Para habaib yang saya hormati dan saya muliakan, para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz-ustadzah yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan santri dimanapun berada, sahabat-sahabat YouTube juga yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk membuat sebuah video yang berisikan tentang hadis yang menerangkan keagungan membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan dengan dibacakan hadis yang menerangkan fadilah membaca sholawat, akan semakin banyak orang yang senang membaca sholawat. Besar harapan juga dengan menyebarkan sholawat, kita akan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di akhir video ini barangkali ada yang mau mengamalkan, saya akan menerangkan dan mengijazahkan sebuah sholawat yang saya dapatkan dari Yang Mulia Al-Habib Segaf bin Habib Mahdi bin Habib Abu Bakar bin Habib Salim radhiyallahu anhu, yang bernama sholawat Syajaratun Nuqud, atau kalau terjemahkan sholawat pohon uang. Selanjutnya, para sahabat-sahabat YouTube, dalam menyampaikan hadis ini saya akan membaca sebuah kitab yang bernama Kitab Tanbihul Ghafilin, yang disusun oleh Al-Faqih Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu, yang termuat di halaman 147. Kitabnya seperti ini. Di dalam bab Fadlis Sholati 'alan Nabi. Kemudian dalam menyampaikannya, dengan berharap mendapat barokah dari para guru, saya akan baca dulu dengan gaya bahasa pesantren, maksudnya dimaknai satu kata demi satu kata dengan menggunakan
menggunakan bahasa Sunda, kadang bahasa Jawa. Kemudian saya akan jelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Semoga barokah kepada guru. Video ini bisa membawa manfaat bagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlis salati. Ari ieu eta hiji bab bade mertelakeun kaunggulan maca sholawat. Alan nabiyyi ing atase Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam bab ini pengarang kitab akan menuliskan hadis-hadis yang memuat tentang keunggulan membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya diriwayatkeun an Muhammad bin Al-Munkadir ti Syekh Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir bin Abdullah ti sahabat Jabir bin Abdullah anin Nabi saking Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi, man saha-saha jalmi shalla anu maca sholawat si jalmi alayya ing atase ingsun kakaula fil yaumi dina sadinten mi'ata marratin kalawan 100 balik qadha mangka bakal nekanan saha Allahu Allah lahu ka eta si jalmi mi'ata hajatin kana 100 hajat, 100 keperluan, 100 pangabutuh. Sab'ina tegesna ing 70 minha saking mi'ah fil akhirati kanggo di akhirat wa salasina jing kana 30 hajat fid dunya di alam dunia. Artinya diriwayatkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Munkadir, beliau menerima dari sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir mendengar perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Nabi, man shalla alayya fil yaumi mi'ata marratin, siapa orang yang membaca sholawat kepadaku setiap hari 100 kali. Siapa orang yang membaca sholawat kepadaku seharinya itu 100 kali, maka Allah akan mencukupi hajat orang tadi sebanyak 100 hajat. Yang 100 hajat dibagi dua, 70 untuk hajat akhirat, keperluan akhirat, kebutuhan akhirat, dan yang 30 untuk hajat dunia, untuk keperluan dunia, untuk kebutuhan dunia. Itu keagungan membaca sholawat. Makanya sangat dianjurkan minimal sehari semalam kita baca sholawat kepada baginda Nabi 100 kali. Lalu sholawat mana yang mesti kita baca? Apa yang panjang, apa yang pendek? Itu tidak dicantumkan. Boleh, mau yang panjang. Sholawat nariyah misalnya, sholawat munjiah, sholawat nuril anwar, atau sholawat syajaratun nuqud, atau sholawat Jibril yang pendek, sallallahu ala Muhammad, atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad, yang mana saja. Karena diterangkan oleh Sayyidi Muhammad Haqqi An-Naziri di dalam kitabnya yang bernama Kitab Khazinatil Asrar, seperti ini kitabnya, bahwasanya wa'lam anna as-salata mutanawwi'atun, ketahuilah bahwa sigot salawat, ucapan salawat itu berwarna-warna.
ila arba'ati alafin, sampai ada 4.000 bentuk salawat, 4.000 sigot salawat, 4.000 ucapan salawat. Wa fi riwayatin ila 12 alfan, bahkan menurut satu riwayat mas sampai 12.000. Tuh 12.000 macam salawat. Jadi yang kita ketahui paling berapa puluh, itu masih banyak salawat yang belum kita ketahui. Itu tentang salawat. Jadi yang mana saja, yang penting sabda baginda Nabi, siapa orang yang membaca salawat kepadaku setiap harinya 100 kali, maka Allah akan mencukupi hajat orang tadi sebanyak 100 hajat, yang 70 untuk hajat akhirat, yang 30 untuk hajat dunia. Itu salawat. Kemudian para sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya cintai, dalam membaca salawat itu tidak diharuskan kita harus menekung aja di dalam atas sejadah, tidak. Dimanapun kita boleh. Ada keterangan yang saya pernah baca di dalam kitab yang bernama kitab Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Thariqatus Sadati Ali Ba'anawi. Seperti ini kitabnya. Nah, ada keterangan di halaman 728. Qala ba'dul arifin, telah berkata sebagian ulama ahli ma'rifat, inna sholata sayaqtasna maca salawat ala nabiyyi kanabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ma tahtaju hante ngabutuhkeun ia maca salawat ka Kangjeng Nabi ila syaikhin kana guru wala hudurin jeung teu ngabutuhkeun kana hadirna hati, kan hadirna mana. Berkata sebagian ahli ma'rifat bahwasanya membaca salawat kepada baginda Nabi itu walaupun tidak punya guru, tidak punya sanad, itu tetap jadi. Contoh, kita sedang lewat di satu kampung. Ketika kita sedang lewat, kedengaran di speaker ada orang baca salawat, as-salatu wassalam alaika ya sayyidi ya Rasulullah khul biyadi qallat hinati adriksni. Kedengaran di telinga kita, bisa dihafal oleh kita, kemudian kita amalkan. Padahal kita cuma mendengar dari speaker saja, itu jadi walaupun tidak ada gurunya. Atau kita dengar di YouTube, lihat di YouTube, atau kita baca di buku-buku, lalu kita amalkan, insya Allah jadi. Kata Badul Arifin, inna sholata ala nabi ma tahtaju ila syekhin. Sesungguhnya membaca sholawat kepada Nabi tidak membutuhkan seorang guru. Apalagi kalau kita baca sholawat yang ada sanadnya, yang ada gurunya, jelas akan lebih manjur, lebih afdal. Wala hudurin, dan sholawat itu tidak memerlukan hadirnya hati. Artinya walaupun kita baca sholawat, hati kita kesana kemari, itu tetap diberi pahala oleh Allah, diterima oleh Allah. Misal kita akan mengamalkan salawat Jibril sallallahu alaihi sayyidina Muhammad umpama, atau salawat Sayyidun Nukud, kita akan amalkan sambil bawa kendaraan, sambil nyetir mobil, sambil duduk di kursi, sambil jalan-jalan di sekeliling rumah, sambil jalan-jalan di mall umpama. Padahal mata kita melihat ke jalan, tangan kita megang setir, hati kita juga fokus ke jalan, tapi mulut kita baca salawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jadi. Wala hudurin, walaupun tak hadir hati tetap jadi. Apalagi
kalau ada sanadnya, ada gurunya, dibaca dengan hati yang hadir, insya Allah faedahnya akan semakin tinggi. Wala yubtilu jeung teu ngabatalkeun ha kana ganjaran sholawat, kana as-shalah kana sholawat, naon ar-riya'u riya. Wala ghairuhu jeung hanteu liana riya. Li sururil Mustafa karena bungahna Kangjeng Nabi Agung yang dipilih. Artinya andai kan ini dengan maksudnya menceritakan keagungan sholawat. Ada orang baca sholawat tapi hatinya ingin dipuji manusia. Gimana tuh? Tetap pahala sholawat, ganjaran sholawat, kata Ba'dul Arifin ini tidak hilang, tidak batal dengan adanya perasaan dia. Apalagi kalau ikhlas. Misal ada seorang pemuda atau pemudi baca sholawat di musola umpama atau di panggung-panggung sholawatan. Dia baca sholawat, ada sedikit termes dalam hati, ingin dipuji oleh manusia. Misalnya, Ya Habibi ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Mu'ayyad ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini. Dalam hati ingin dipuji calon mertua misalnya, itu tetap tidak batal pahalanya sholawat. Apa ilatnya? Lisururil Mustafa, karena baginda Nabi merasa bahagia, merasa bunga ku ayana urang umat membaca sholawat. Li'anna man shalla alaihi fariha minhu sallallahu alaihi wasallam, karena Gusti Rasul baginda Nabi Muhammad merasa bahagia, ridho, senang dengan orang yang membaca sholawat. Wa thawabu farahin nabi, sareng ari ganjaran ngabungahkeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, eta ma yu'adilu tengah bandingan hu ing thawab naon syai'un hiji perkara oge. Sementara pahala membahagiakan Nabi tidak akan tertandingi dengan ibadah apapun. Itu hadirin sekalian. Makanya perbanyaklah membaca salawat dimanapun kita berada. Semoga kita dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi yang jelas tetap harus ada hormat, ada ta'zim. Artinya ya, kita membaca salawat dengan ta'zim, dengan hormat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Boleh kita baca di mobil, di kursi juga, sambil jalan juga, dengan tujuan takdim kepada baginda Nabi. Itu tentang keagungan sholawat, hadirin sekalian. Untuk sementara mungkin video perdana ini saya cukup sampai di sini dulu. Sesuai dengan janji saya, di akhir video ini akan saya ijazahkan sebuah sholawat yang bernama sholawat Syajaratun Nuqud. Artinya pohon buah. Apa maksudnya? Yang mulia Al-Habib Segaf bin Habib Mahdi bin Habib Abu Bakar bin Habib Salim Parung Bogor radhiyallahu anhu berkata begini, siapa orang yang suka membaca sholawat ini yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Maka orang itu akan dimurahkan rizki oleh Allah, dilapangkan rizki oleh Allah, sehingga saking banyaknya rizki, saking mudahnya rizki, saking luasnya rizki,
seakan-akan orang tadi punya pohon uang. Kita kebayangkan kalau kita punya pohon uang kan enak, mau beli apa tinggal metik, ada keperluan apa tinggal metik. Itu mungkin sebagai kiasan orang yang suka membaca sholawat ini, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Ingin naik haji, insya Allah dimudahkan rizkinya. Ingin umroh, ingin beli rumah, ingin beli kendaraan, insya Allah dicukupi oleh Allah, dimudahkan rizkinya Allah oleh Allah. Min haitsu yahtasib wa min haitsu la yahtasibu, dari tempat yang terduga dan tempat yang tak terduga, dengan keagungan salawat, dengan syafaat baginda Rasulullah SAW. Caranya gimana? Kata yang mulia Habib, salawat tadi dibaca setiap habis isya sebanyak 400 kali. Itu minimal. Lebih baik, lebih banyak ya lebih baik. Minimalnya 400 kali. Boleh dibaca habis isya di atas sejadah, lebih baik itu. Mau sambil duduk aja di kursi, boleh. Sambil di mobil saja, tidak apa-apa. Yang penting baca itu sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi bisyaratil mudawamah, dengan syarat harus continue, terus menerus. Maksudnya jangan cuma 1 malam, 2 malam, 3 malam, seminggu berhenti, sudah. Harus tiap malam terus istiqomah, terus dibaca. Insyaallah asronnya, faidahnya akan kita rasakan. Itu dengan keagungan salawat. Sebelum saya tutup dengan salam, sekali lagi dimohon keikhlasan untuk subscribe channel ini, channel Syiar Islam atau Syiarul Islam. Semoga menjadi media dakwah yang membawa manfaat. Like juga, share juga kalau dirasa itu bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang betul, itu semata-mata fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang mulia para habaib, para alim, para masyayikh, saudara-saudara santri dan sahabat-sahabat YouTube, saya haturkan sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Semoga Allah catat sebagai kebaikan. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.